dan itu suatu hal yang patut diapresiasi. Terlebih dari itu, saya menyampaikan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Bahwa penggugat hadir mengikuti acara persidangan, lalu kami memberikan apresiasi tertinggi kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang mana wakil ketua langsung sebagai hakim majelis di dalam persidangan, dan mediasi dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini adalah bentuk daripada pelayanan publik yang baik dan sangat efektif dan efisien, dan itu suatu hal yang patut diapresiasi. Terlebih dari itu, saya menyampaikan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Berarti kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan minggu depan. Tidak ada permasalahan seperti yang saya telah sampaikan di dalam wawancara saya sebelumnya, bahwa ini semua, segala macam bentuk permasalahan selalu ada solusinya. Solusinya apa? Diselesaikan dengan baik-baik dan diselesaikan dengan harmonis. Tidak ada keributan antara kedua belah pihak. Mereka datang di dalam pernikahannya dengan baik-baik dan diselesaikannya pun dengan intensitas yang baik. Sudah cukup, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pihak Kaufar, Bang boleh tahu nama siapa? Jonathan. Bang Jonathan seperti apa Bang kalau dari pihak Kaufar Bang? Sama seperti yang tadi Pak Maruli sampaikan, prosesnya semua sudah berjalan ya. Mediasi pun tadi juga langsung dilaksanakan. Agenda berikutnya itu satu minggu ke depan nanti masuk ke persidangan, kami sama-sama lagi. Dari pihak Kaufar tidak mau mempertahankan Bang? Ya pasti ya, kita usaha lah yang paling baik mana. Yang pasti tadi Pak Maruli bilang kita menikahnya baik-baik, kalaupun nanti harus berakhir juga harus baik-baik. Ya, cukup mungkin itu aja ya. Kaula seperti apa nih Kaula? Kaula mau jadi ketawa. Kaula ini kan permasalahannya private, ya konfidensial. Ini permasalahan rumah tangga. Jadi tolong dihargai juga dan diapresiasi hal-halnya yang mereka mau simpan untuk pribadinya mereka masing-masing. Jadi itu tolong dihargai. Dan kita lihat mereka masih bersama ini seperti ini, tidak ada namanya bestie ya. Itulah maksudnya, nggak ada pergaulan ganjingan. Bang Kaufar gimana Bang? Kaufar gimana kalau mempertahankan Bang Kaufar? Disayang, banyak yang menyayangkan nih Pasangan serasi nih Bang Kaufar. balik lagi. Ini kan bulan Ramadan Bang Kaufar, bulan baik Bang Kaufar. Pasti. Bang Kaufar tanggapannya Bang Kaufar, tanggapannya. Tadi dia wakilin tadi. Maula dikit Maula. Itu mau ngomong Bang. Mau ngomong Bang dia. Ribuan. Rumah satu apa? Masih ya? Gimana kau Pak? Ya. Bang Alfar, sedikit dong terkait laporan yang di Polres. Itu akan tetap berlanjut Bang? Enggak tahu. Enggak. Sedangkan Udah yang dicabut. yang di sana kan udah dicabut, tapi yang Bang Alfar sendiri bakal tetap atau gimana Bang? Belum tahu. Luar biasa baik. Seperti yang saya sampaikan, saya memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mau memberikan waktunya di dalam kesibukannya untuk mau memediasikan perkara
perkara ini, karena itu memang kewajiban dari pengadilan untuk melakukan mediasi. Lalu bicara tentang memediasi antara penggugat dan tergugat itu gagal dalam hal perceraiannya. Namun demikian tadi Pak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai hakim mediator menyatakan bahwa yang berhasil adalah mereka mau menyelesaikan ini semua dengan baik-baik. Ya, yang jelek-jeleknya dikuburlah menjadi masa lalu dan mulailah melangkah dengan baik dan dengan penuh harapan seperti itu. Bang, tadi Ola terlihat sedih, Bang. Kenapa? Ola terlihat sedih, Bang. Tampak ngembeng kayak habis nangis tuh, Ya, Bang. semua orang pasti juga merasakan hal seperti inilah dikala adanya perceraian. Jadi bukan suatu hal yang enak untuk dilihat ataupun didengar ataupun dirasa. Tapi kita menghargai baik itu Ala maupun Alvar yang sudah datang dan mengikuti proses hukum ini dengan baik dan benar, dan sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Untuk sidang berikutnya, Bang? Sidang berikutnya itu kami ajukan untuk dijadwalkan hari Senin minggu depan. Jamnya? Jamnya kurang lebih sama, tapi kita mengikuti jadwal daripada persidangan Ada tuntutan tersendiri, Bang? Nggak ada. Nah, seperti saya sampaikan yang sebelumnya bahwa di dalam penyelesaian perkara ini yang kami kedepankan adalah keharmonisan. Yang kami kedepankan adalah bagaimana caranya berdamai di dalam suatu kepelikan. Pasti ada jalan keluarnya untuk diselesaikan dengan damai, bukan dengan ribut-ribut, bukan dengan caci maki dan lain sebagainya. Dan terbukti ini bisa lihat mereka datang pun juga bergandengan, mereka selesai daripada mediasi pun juga masih bergandengan. Seperti tadi preskon itu mereka ada di belakang saya, mereka masih gandengan. Itu yang kita harus apresiasi, bahwa ada ketidakcocokan di antara kedua belah pihak. Itu adalah hubungan suami dan istri, nggak bisa dipaksain oleh siapapun juga. Tapi bagaimana cara untuk mereka menyelesaikan permasalahan itu, atau dissolve the marriage ataupun untuk bercerai, diselesaikannya juga pun dengan baik-baik. Itu yang kita sampaikan, dan itu yang terus akan konsisten kami lakukan sampai dengan putusan pengadilan. Oke, makasih, Bang. Apakah ini masih ada terkait kasus-kasus yang sedang menimpa Alvar sekarang? Nggak ada. Sahabat-sahabatnya? Tidak ada sama sekali terkait tentang hal tersebut, dan hal tersebut sudah diverifikasi. Alvar juga sudah memilih lawyer lain, jadi mungkin secara etika saya tidak bisa mengomentari itu karena sudah ada lawyernya, kawan saya juga Kiki Arifin. Ya mungkin karena mungkin ada orang ketiga seperti itu, terkait seperti dengan para apa, wanita dengan mungkin, para Bang. wanita. Nah gitu. itu kan gosip aja, jadi belum bisa dibuktikan dan lain sebagainya. Jadi saya nggak mau berkomentar tentang hal itu karena ini perkara pure, perkara perceraian. Tidak ada di dalam gugatan yang saya buat itu menyangkut tentang hal-hal tersebut. Jadi ya nggak usah digulung ke arah sana lah, nggak ada poinnya. Tapi mereka masih satu rumah atau gimana sih, Bang? Nah itu tanya mereka. Nah, kan rumah mereka adalah nggak cuma satu. Jadi itu ya, apa namanya, itu semua lah yang telah saya sampaikan. Saya rasa sudah berulang kali saya sampaikan, dan proses berikutnya adalah pembacaan gugatan. Lalu dilanjutkan dengan jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan putusan. Bang, Gugatan isi selain- gugatannya apa aja sih, Bang? Mungkin yang Nggak ada, cuma bercerai aja kok. Anak mungkin. Kalau anak kan Cerai aja. Nah anak itu bisa nanti sudah ada bentuk daripada kesepakatan. Saya juga nggak mau mendahulukan proses acara persidangan seperti apa. Tapi dari kami pihak penggugat, perwalian dan apa namanya, bicara tentang perwalian dan hadanah, itu aja dulu. Bicara tentang Maaf, perwalian dan hadanah. Tapi Ola benar-benar memang ingin pisah. Kenapa? Ola memang benar-benar ingin pisah. Memang benar-benar apa? Ingin benar-benar ingin pisah. Oh ya, gini. Hal ini nggak bisa kita lihatnya hanya ada pemberitaan dikarenakan adanya gugatan yang sudah dilayangkan oleh Ola di Pengadilan Agama. Ini sudah berlalu mungkin lebih dari setahun. Dan kita pun involve di situ untuk coba mendamaikan. Namun cara-cara tersebut sudah kita lakukan, tidak berhasil. Begitu pula yang dilakukan oleh Bapak Ketua
pengadilan agama sebagai tim mediator. Bang, tapi Oh, berarti masalahnya lebih ke apa sih? Ke lebih cara pandang kah atau Ya, mungkin itu pola didik? terlalu subjektif ya Mas ya. Saya mungkin nggak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut, baik adanya ketidak cocokan dan lain sebagainya itu kan sangat sifatnya privat ya, private dan confidential. Kalau di luar negeri ini namanya kan family court, jadi makanya sidangnya tertutup. Beda kalau kayak di pengadilan negeri biasa apa segala macam itu kan terbuka untuk umum dan bisa didengar dan lain sebagainya, ini tertutup. Bang. Jadi ya kita hargai lah itu. Tapi dari mediasi tadi ada offer tuh ada istilah mempertahankan gitu, Bang? Atau ya udah apa yang lo mau gue turutin gitu? Itu semua kan sudah dilewati selama kurang lebih 1 tahun. Jadi dia pun juga sudah memahami apa intensitas yang akan dilakukan oleh hakim mediator. Pasti untuk mendamaikan, untuk merujuk supaya tidak ada terjadi perceraian. Namun hakim mediator menyatakan, Bapak Ketua menyatakan tidak berhasil dalam hal itu. Tapi dalam hal untuk menyelesaikannya dengan baik-baik, beliau berhasil. Dan sudah saya sampaikan juga di dalam interview saya sebelum-sebelumnya bahwa ini semua akan kita selesaikan dengan baik dan harmonis. Itu yang kita tekankan. Kenapa? Jadi bisa menjadi presiden yang baik untuk para public figure atau siapapun orang yang mau sampai tidak ada pilihan lagi untuk bercerailah dengan baik-baik. Nggak perlu ada yang mesti menjelekkan satu dengan yang lain. Kan kita bisa lihat itu keharmonisan itu indah dan enak. Tapi belum tentu suasananya enak. Suasananya kan suasana perceraian. Siapa yang bilang suasana perceraian enak? Kan nggak ada yang enak gitu. Tapi kalau kita bisa kesampingkan ego dan mereka, saya hargai bisa mengesampingkan ego baik itu Allah dan juga apa, untuk emosi dikesampingkan, oke dikedepankan apa yang perlu diselesaikan. Karena mereka juga punya anak dan itu pun juga yang mereka sangat concern dan prihatin, dan mereka punya semua tenaga full effortnya itu adalah untuk bagaimana membawa anak tersebut untuk pertumbuhan dan pengembangannya, tumbuh kembang anaknya itu terjaga dengan baik dan benar. Dan Opar juga mau bertanggung jawab penuh atas hal tersebut, begitu pula Ola.